Oke, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di acara Lensa kita di News TV Online. Dan pada malam hari ini saya mengundang salah satu narasumber, aktivis muda dan tokoh muda Provinsi Maluku Utara yang eksis di Kota Jakarta. Beliau adalah Bung Basri. Assalamualaikum, Bung Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Publik ingin tahu selama ini eksistensi Bung Basri seperti apa? Saya sejak duduk di DPD RI 5 tahun lalu, 2014-2019, saya kemudian menjadi ketua DPD Partai Hanura yang ya aktivitas sehari-hari saya pasti aktivitas politik dan kerja-kerja dunia usaha lainnya dengan mitra teman-teman di Jakarta. Dan kemudian ini sudah sejauh mana kesiapan Anda untuk ikut kontestasi di Pilkada Provinsi Maluku Utara? Saya waktu itu belum ada satu niatan untuk maju sebagai wakil gubernur. Saya baru menyatakan sikap secara terbuka itu setelah hasil Pileg 2024, kemudian putusan KPU, baru saya diajak oleh Ustadz Muhammad Kasubah untuk bertemu, bicarakan hal-hal terkait dengan pilkada dan keinginan beliau untuk berpasangan dengan saya. Dan itu berjalan sampai saat ini, dan itu kita sudah sampaikan kepada DPP. Beliau juga sudah dapat rekomendasi dan saya juga sudah dapat instruksi dari Ketua Umum untuk ambil bagian dalam pilkada kali ini. Kalau kita lihat situasi politik saat ini dengan beberapa tokoh yang menurut saya cukup punya kapasitas untuk bertarung di pilkada kali ini, ya kayak sudah pasti kita lah. Muhammad Kasubah dan saya dengan perolehan 5 kursi di PKS, Hanura 5 kursi sudah cukup memenuhi syarat. Dan kalau calon-calon lain sedang berebut kursi partai-partai lain, ya kita tapi Bang Bas ini menarik juga. Ideal mencalonkan diri itu kan pasti ada modal. Modal ini artinya prestasi lah, karya misalnya kan begitu. Ini yang menjadi pertanyaan juga, kan menjadi atau ikut kontestasi ini kan tidak hanya cukup atau bermodalkan niat. Kan begitu tuh. Pasti ada berbagai pertimbangan konkret yang harus dipertimbangkan. Jadi kita di partai politik itu, orang bergabung di partai politik itu kan dia dididik, dibentuk untuk tujuan-tujuan politik. Apalagi dalam pertarungan elektoral. Apalagi dalam soal-soal kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah. Karena itu memang tidak sekedar niat. Kita harus orang tidak diukur hanya karena niat dan kemauan tinggi. Itu tidak diukur itu. Orang harus lihat ini sepak terjang masing-masing kandidat. Dia punya modal apa gitu. Orang selalu mengasumsikan ini modal itu adalah uang. Saya tidak melihat itu. Saya selama ini tidak pernah mengandalkan uang sebagai alat utama untuk bertarung. Kedua, terus modalnya apa? Kita punya modal partai. Partai adalah modal kita. Karena di situ ada ideologi perjuangan yang harus dipakai untuk merebut kekuasaan. Karena kekuasaan itu direbut untuk siapa? Ya untuk pengabdian kepada rakyat. Jadi simbol rakyat itu menjadi tujuan utama kita merebut kekuasaan. Nah, saya salah satu orang di politisi Maluku Utara yang tidak suka dengan politik identitas. Karena orang selalu mengandalkan ini elektoral itu dari pendekatan ini suku, pendekatan agama. Saya tidak melihat itu. Saya selalu orang yang mendukung proses demokrasi yang ideal gitu. Saya menggarisbawahi tentang pengabdian tadi yang Anda sebutkan tadi. Ini menarik juga bagi saya karena ada suatu pendapat atau opini publik bahwa apakah tidak cukup menjadi seorang anggota
anggota DPR RI ya, satu periode itu. DPD. Ya, DPD RI kan waktu itu. Apakah tidak cukup untuk dikatakan atau dikategori sebagai pengabdian waktu itu? Pengabdian saya sebagai anggota DPD RI, kita tahu benar bahwa kekuasaan dan kewenangan tugas ini DPD RI itu kan tidak sama. Kita memang menggunakan sistem bikameral, tapi kewenangan DPD itu kan tidak ada sama sekali. DPD itu hanya memberi masukan kepada DPR RI. Selama menjadi anggota DPD RI, apa yang Anda lihat tentang Maluku Utara ini? Banyak hal yang tidak terpublikasi ya. Saya mungkin satu-satunya selama jadi anggota DPD RI, saya memboyong seluruh kepala daerah di Maluku Utara, ketua DPR, ketua Bapeda, kepala keuangan seluruh Maluku Utara ke istana. Waktu itu saya menjadwalkan, minta jadwal dengan presiden. Anda yang mediasi ya? Iya, saya yang mediasi itu, pertemuan itu. Dan alhamdulillah banyak hal yang disampaikan oleh gubernur dan kepala daerah pada saat itu dan direspon oleh pihak istana, karena waktu itu Pak Presiden Jokowi lagi ke luar negeri, kita diterima oleh Wapres, oleh Pak Yusuf Kala, dan seluruh hal ihwal tentang Maluku Utara disampaikan pada saat pertemuan itu. Itu salah satu ya. Yang lain-lain ya kita banyak bicara lah. Kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara tentang ini lambatnya kemajuan Maluku Utara padahal dia kaya dan lain sebagainya. Kita bicara itu, tapi kita berada di satu sistem yang tidak memberi peluang kewenangan besar kepada DPD RI. Akhirnya seluruh apa yang kita bicara itu nanti dibawa ke DPR RI. Kita hanya bicara dengan pemerintah itu sekali saja. Setelah itu kita, karena di sana eksekusinya, di sana punya anggaran, dia punya pengawasan, dia punya kewenangan-kewenangan besar yang kita tidak masuk ke situ. Ya, Bung Basri, Anda ini kan salah satu tokoh Pemekaran ya. Nah, saya membaca profil Anda. Bagaimana Anda begitu getol dan sangat luar biasa untuk memperjuangkan Provinsi Maluku Utara menjadi sebuah provinsi. Sekarang sudah sejauh mana, ataukah motivasi Anda untuk memperjuangkan itu sudah sesuai dengan mimpi Anda atau masyarakat Maluku Utara, atau bagaimana sejauh ini? Iya, saya salah satu dari aktivis 98 yang ikut ambil bagian dalam perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara dengan banyak teman lah. Kita punya keinginan pisah dengan Maluku pada saat itu karena punya satu tujuan. Pertama, untuk memperpendek rentang kendali. Kedua, untuk lebih cepat pembangunan di wilayah Maluku Utara yang waktu itu masih kabupaten. Ketiga, kita pengen ini daerah ini kaya, jadi kita sudah harus punya. Sekarang fakta yang sekarang ini, karena harus kita realistis juga. Sejak kita terbentuk tahun 99 itu kita masuk di konflik sosial yang cukup panjang dan cukup panjang pula untuk recovery. Kepemimpinan Haji Taib di masa periode pertama dan periode kedua itu kerja-kerja recovery itu cukup panjang, sehingga kita terlambat ya, hal yang wajar. Terakhir saya lihat makin kesini kisruh hari-hari kita dipertontonkan dengan berita yang tidak mengenakan lah, dari tata kelola pemerintahannya, tata kelola keuangannya, lambatnya dari pembangunan ini di Sufifi, pelayanan ini birokrasinya yang kacau. Itu yang kita nonton hari-hari, yang kita baca hari-hari. Nah, itu problem. Dan saya salah satu tokoh yang melihat ini juga merasa sedih juga. Kenapa kita begitu ikut prihatin ya? Itu ikut prihatin. Saya selalu bilang di mana-mana, orang membangun ibu kota provinsi itu tidak melihat ke daratan Oba Utara itu sebagai satu bagian dari wilayah ibu kota Dasar provinsi. Itu kemudian Anda berani memajukan. Ya. Memang tugas wakil gubernur itu kan tidak sama dengan gubernur ya. Kita dibatasi dengan undang-undang ini pemerintahan daerah. Jadi kita
tahu diri di mana kalau kita wakil gubernur terus gimana ya. Saya bicara banyak hal dengan MK soal itu. Jadi saya tidak ingin saya menjadi, insya Allah kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberi jalan kita bisa menang misalnya, saya tidak ingin hanya menjadi bagian pelengkap. Dan itu bukan salah satu komitmen yang itu komitmen saya dengan beliau. Saya ingin ambil minimal pikiran-pikiran saya untuk bagaimana membangun Maluku Utara ini ke depan yang jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain yang sama-sama dimekarkan. Kita punya anggaran kan cuma 3 triliun di tahun terakhir ini kan, itu juga tidak cukup. Jadi kita harus punya cara lain untuk bergerak lebih cepat. Nah, menurut Anda soal hadirnya aktivitas pertambangan Maluku Utara apakah sudah mengena ke masyarakat atau belum? Pertumbuhan ekonomi kita itu di angka 27%, termasuk pertumbuhan tertinggi. Saya belum punya data lengkap pertumbuhan itu dari sektor apa saja, yang pasti dari sektor pertambangan yang paling tinggi ya, dengan perikanan. Nah, apakah kehadiran investasi itu berefek terhadap ini masyarakat Maluku Utara? Ya pasti. Karena di situ tenaga kerja banyak direkrut di lokal, dan hampir sebagian besar kita di wilayah di Maluku Utara ini itu mendapat kesempatan untuk bekerja di pertambangan. Kedua, kita orang di wilayah di Halmahera ekonominya bangkit, terutama Halmahera Tengah, kemudian Halmahera Timur, Halmahera Selatan, kemudian Halmahera Utara. Investasi di sektor pertambangan itu memberi efek bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tapi masih di sisi itu. Yang kelemahan kita itu karena kita tidak siap. Kita menerima kedatangan investor ini pertambangan itu dengan begitu bombastisnya ini nilai investasinya. Kita tidak siap. Apa yang kita tidak siap? Bayangkan saja itu kebutuhan makan karyawan itu kita masih supply dari luar. Ayam, telur, sayur mayur, bahkan sampai buah. Ikan saja kita yang luas lautnya 75%, luas laut kita masih orang di IWIP itu masih makan ikan dari luar. Mestinya saya berpikir ke depan kalau saya dan Ustadz Muhammad, saya konsen di situ. Bung Basir, mungkin malam ini juga masyarakat butuh penegasan dari Bung Basir sendiri. Bahkan mereka agak penasaran, kok seorang tokoh pemuda, aktivis pemuda Maluku Utara yang dikenal kritis, kok bisa-bisa berpasangan dengan Muhammad Kasubah. Itu mengapa Anda memilih dan menerima tawaran MK itu menjadi sebagai seorang wakil gubernur? Saya sangat cukup lama mengenal Pak Ustadz Muhammad Kasubah ini sejak beliau jadi anggota DPR pertama. Provinsi Maluku Utara tahun 99 sejak terbentuk, dan DPR dibentuk, beliau dari Ambon jadi anggota DPR pertama. Tapi akrab tidak terlalu akrab. Nanti 2014 itu baru kita cukup akrab karena pilkada kakaknya. Orang bertanya pada saya, kenapa memilih MK dengan segudang problem itu yang pernah ia lakukan. Misalnya dia dengan wakil, 2 wakil, itu saya tahu, saya dikasih masukan itu. Kemudian masalah hukum yang dihadapi oleh kakaknya, banyak menyarankan itu pasti punya efek elektoral. Saya menghitung itu. Saya politisi, aktivis jalanan, dan banyak kali terlibat dalam ini mengaktif dan mendrive ini beberapa pilkada, dan saya tahu bagaimana lapangan bawah ini. Saya menghitung apakah masalah yang pernah 2 periode di Halmahera Selatan itu akan terjadi juga pada saya, dan saya berdiskusi dengan beliau. Beliau ternyata orang yang tidak mau menceritakan sesuatu kejadian yang pernah dia alami dengan pasangannya kepada orang lain. Tidak pernah. Tapi kepada saya dia sampaikan itu, dan saya tidak mungkin cerita kenapa dia ambil sikap seperti itu dengan wakil-wakil dia itu saya tahu. Kemudian kasus yang menimpa kakaknya itu juga ditanyakan oleh apakah Anda tidak takut? Ditanyakan oleh? Ya, banyak orang. DPP Hanura juga? Tidak ya. Ditanyakan oleh teman-teman. Saya tahu persis ini karena
Saya jalan dengan dia cukup lama. Dan bagi saya, politisi di Maluku Utara yang senior yang paham betul kerja-kerja dan strategi politik, ya tinggal dia dengan Frans Menery saja. Orang politisi yang senior ya, yang paling senior. Itu tinggal beliau dengan, kalau saya hitung itu dengan Pak Frans Menery, Heina Motemo, Sadar Tongo-Tongo. Tapi kan tidak cukup perpaduan antara MK dengan Basri itu kan tidak cukup melihat referensi itu kan. Pasti ada kesamaan lain. Nah, kesamaan ini yang perlu Anda jawab. Kita sama-sama memiliki kemampuan untuk mengelola kerja-kerja politik, kerja-kerja konsolidasi. Beliau punya kemampuan itu. Dan saya juga sama dengan ini. Bagi saya ini kombinasi yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk meraih kemenangan ini. Oke, Bung Bas, mungkin waktu kita terbatas, tapi sebelum kita akhir acara ini, saya memberikan kesempatan untuk closing statement. Terutama soal Maluku Utara ini kan, kalau pilkada Maluku Utara ini kan agak rumit, bahkan agak keras begitu. Anda sebagai kandidat, dan ini kan wacana ini sudah hampir dipastikan kan, antara duet MK dan Bas ini kan hampir sudah dipastikan, bahkan informasi yang kami terima dalam waktu dekat akan deklarasi. Insya Allah. Ya, mungkin ada penyampaian kepada masyarakat Maluku Utara tentang bagaimana menyikapi pilkada 2024. Ya, pertama, siapapun yang bertarung di pilkada nanti setelah dapat tiket partai politik, bagi saya, kalau ada teman lain, ada tokoh-tokoh lain yang dapat partai memenuhi syarat untuk maju, dia adalah lawan berpikir, dia adalah lawan membangun daerah. Itu saja prinsip saya. Tidak ada musuh. Bagi saya tidak ada musuh. Dia dari sana ada pasangan ini, musuh saya tidak. Dia teman kita. Kita berteman dalam membangun daerah. Itu prinsipnya. Oke, pemirsa, demikian bincang ringan kami bersama Bung Basri Salama, Ketua Hanura, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara. Saksikan kami di acara Lensa Kita hanya di News TV Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Basri, terima kasih. Sukses selalu.